Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meteskiel Zaidan, NIM 19.18364, slot Sabtu 099, dengan kode F yang dimana studi kasusnya aplikasi program vaksinasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban atau laporan hasil responsi saya. Yang pertama itu ada class diagram. Class diagram yang dimana di sini saya sudah buat di Draw.io. Yang pertama ada menu class login yang berisi email, password, dan bisa membuat dan mengedit. Dan ke bawahnya ada detail acara vaksin, ada ID detail acara, ID acara, tanggal, sesi, kuota vaksin, vaksin 1, 2, dan vaksin booster. Yang selanjutnya ada peserta vaksin, yang mana ada ID peserta, nama, NIK, TTL, alamat, nomor HP, email, dan vaksin keberapa gitu. Lalu ada acara vaksin, ada yang berisikan ID acara, tanggal selesai, dan syarat ketentuan. Selanjutnya ada jenis vaksin, ada ID vaksin dan nama vaksin. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada class data sudah vaksin, ada ID peserta, status vaksin, nama, NIK, TTL, alamat, nomor HP, email, dan vaksin keberapa. Lalu selanjutnya di laporan ada sequence diagram. Sequence diagram di sini yang pertama yaitu ada sequence diagram pendaftaran vaksin, di mana peserta vaksin membuka aplikasi, lalu mengisi formulir data acara vaksin. Jika valid, menampilkan jika tidak valid, maka akan menampilkan kesalahan data, ada notif gitu. Lalu jika valid, lalu akan mengisi formulir data acara vaksin. Jika tidak valid, maka sistem akan menampilkan kesalahan data. Jika valid, sistem akan menyimpan data. Lalu data tersimpan dan beralih lagi ke sistem. Yang mana analisis saya yaitu pada kelas diagram di atas menampilkan beberapa kelas pada aplikasi vaksin. Yang terdiri ada kelas login, kelas peserta vaksin, kelas detail acara vaksin, kelas acara vaksin, jenis vaksin pada program yang dibuat menyajikan beberapa interaksi yaitu antara kelas. Pertama login, peserta vaksin, detail kegiatan vaksin, dan jenis vaksin. Pada sequence diagram, pada itu peserta membuka aplikasi. Selanjutnya, peserta diminta untuk mengisi formulir pendaftaran untuk melakukan pendaftaran peserta vaksin. Data yang telah diisi kemudian masuk ke data peserta vaksin. Kemudian akan menambahkan data yang telah terkonfirm, data yang telah ditambah akan dimuat di dalam tabel peserta vaksin. Yang kedua ada sequence diagram data sudah vaksin. Di sini saya juga sudah buat di Draw.io. Ini tidak beda jauh sih dari sequence diagram peserta pendaftaran vaksin. Pertama ada membuka aplikasi, mengecek data vaksin, lalu jika tidak valid, maka sistem akan menampilkan kesalahan data dan juga menampilkan pop-up notifikasi. Jika valid, mengecek data peserta vaksin, lalu jika valid akan menyimpan data peserta tadi, menampilkan data peserta yang sudah vaksin. Lalu nomor ketiga di sini saya membuat UI dan UX. Pada UI di sini saya sudah membuatkan di Figma, di mana ada 6 UI. Yang pertama ada UI Home. Di sini ada tampilannya, ada sertifikat, vaksin, tes result jika mengetes COVID-19. Lalu ada COVID-19 statistik, ada menemukan rumah sakit dan tes COVID-19. Lalu ada UI login. Di sini saya bikin UI login, ada masukkan email dan password untuk masuk ke dalam aplikasi daftar vaksin. Jika belum punya akun, maka akan dialihkan ke menu registrasi. Di sini ya registrasi, tinggal masukin membuat email, password, dan confirm password. Jika sudah, maka selanjutnya ini ada
UI vaksin. Ketika kita mau daftar vaksin, sini ada vaksin tiket, vaksin location, vaksin sertifikat, dan vaksin non-Indonesia. Kita mengecek vaksin location untuk kita untuk daftar vaksin, maka di sini akan tampil pilih provinsi, kabupaten kota, dan jenis vaksin yang dicari. Nah, di sini terakhir itu ada UI data vaksin. Jika sudah melakukan vaksinasi, maka akan buat tampilan seperti ini. Di sini ada status vaksinasi, KTP, vaksin dosis yang sudah divaksinasi. Saya juga membuat UX, menu home, login, dan registrasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu use case point. Mana use case point ini saya berjudul proyek itu aplikasi program vaksinasi yang mana telah di kode F. Sama ada di menu aktor yaitu interaksi manusia melalui GUI. Di sini ada dua yaitu user dan sistem. Di menu use case, ini jumlah transaksi, karena jumlah transaksinya tidak ada, maka saya kosongkan. Nah, lalu di technical ini distribusi sistemnya saya kasih nilai relatif magnitude-nya 2, response time-nya saya kasih 1, end user efficiency-nya 3, complex internal processing-nya 1, reusable code must be focus 1, installation ease 1 juga. Usability di sini saya kasih 3, cross platform support kayak kasih nilai 1, easy to change saya kasih 1, high current concurrent kayak kasih 0, custom security 2, depends on third party code saya kasih 0, dan terakhir ada user training 1 dengan nilai calculated-nya 0,78. Lalu di environmental, familiarity with the project atau semakin lama pengalaman programmer mengerjakan project, di sini saya kasih 2, application experience atau di sini saya kasih nilai 1, lalu programming experience kasih saya nilai 1, lead analyst capability saya kasih nilai 2, motivation 1, stable recruitment 2, part time staff di sini saya kasih nilai 0, lalu difficult program language saya kasih nilai 1 dengan calculated-nya yaitu 1115. Lalu di sini ada final calculation, mana technical complex factor dapat nilai 0,78 seperti yang tadi sudah ada di ini menu technical. Lalu environment factor di sini 1115, adjusted use case point di sini nilai 30, faktor weighting 6 dengan dan calculation use case point-nya 31,3 dan calculation estimated effort-nya 10 dengan nilai hours of effort-nya 313 man hour. Di sini untuk waktu kerja per orangnya saya kira-kira yaitu saya isi 7, dan honor atau gaji dari per use case point itu 150.000. Mungkin segitu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.